Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di Persekutuan GKDI Ibadah Online Jemaat Depok dan Bogor. Saya mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bermazmur bagi Dia. Mazmur 89 dimulai dari yang pertama. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Amin. Cuman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian layak dipuji disembah. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Amin. Alam semesta tunduk kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi saya mau ajak jemaat bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah dari Pendeta John di tempat kita masing-masing. Mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita jemaat semua, khususnya GKDI yang di Depok dan di Bogor. Pagi ini kita juga menyambut semua saudara dan saudari yang ada beribadah bersama kita. Meskipun ini ibadah kita yang keempat secara online, tidak mengurangi apa yang kita rasakan untuk bisa memuji Tuhan dari hati kita yang terbaik. Sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, banyak hal yang kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Engkau Tuhan yang menjaga kami, memberikan kami Tuhan kesehatan, memberikan keluarga kami kesehatan, mencukupkan kebutuhan kami, bahkan bagi jemaat-Mu Tuhan yang juga berkekurangan karena tidak ada pekerjaan, kami masih tetap bisa bersama-sama berjuang, dan anak-anak kami sekolah. Dan di atas semuanya itu Tuhan, Engkau terus memberikan kami iman dari firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan kembali apa kata Tuhan kepada kami, lebih daripada apa kata dunia ini. Beserta dengan kami ya Tuhan, tuntunan Roh Kudus menjaga hati, pikiran kami, juga menuntun hamba-Mu. Biarlah setiap yang hamba-Mu katakan hanya berasal dari firman-Mu, dan setiap yang mendengar juga dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Hati kami juga seperti tanah yang subur ketika firman-Mu ditaburkan. Terpujilah Engkau Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya hari ini, Follow Our Master. Ini adalah khotbah keempat dari Devoted Tuan Master di bulan Mei yang menjadi tema gereja kita. Daniel juga udah berkhotbah sebelumnya minggu lalu, Who is your Master? Dan hari ini saya akan fokus kepada bahwa Yesuslah Master kita. Dan kita hari ini bagaimana kita sebagai hamba mengikuti sang masternya kita. Kita akan ambil khotbah kita dari buku Matius. Di buku Matius secara umum dibagi ada dalam 5 blok pengajaran utama. Blok ini mengikuti pola dari hukum Taurat, karena buku Matius sebenarnya secara khusus ditujukan kepada orang-orang Israel. Blok pengajaran pertama itu berbicara tentang bagaimana hidup murid-murid yang berbeda dari dunia. Dan kita mengenalnya sebagai khotbah di bukit, rangkaian dari pasal 5 sampai pasal 7, itulah khotbah Daniel minggu lalu. Ada juga di Matius 10 itu berbicara misi dari murid-murid Yesus. Kemudian di Matius 13 Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu bermula dan terus bertumbuh dan bertumbuh. Kita akan temukan banyak hal-hal yang penting tentang kerajaan Allah di dalam Matius 13. Di Matius 18 dia berbicara tentang murid-murid Yesus sebagai satu komunitas. Ini adalah gambaran daripada gereja atau jemaat. Bagaimana kita di dalamnya saling mengampuni, bagaimana kita menegur, bagaimana hidup satu sama lain, hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah blok pengajaran Yesus tentang masa depan dari kerajaannya, yaitu di Matius 23, 24, dan 25. Itulah inti utama dari kitab Matius. Dan kita hari ini akan belajar dari Matius 19 di ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau kita baca secara lengkap perikop ini berbicara tentang seorang anak muda, seorang yang kaya, seorang pemimpin, dan dia datang kepada Yesus. Malam-malam dia datang kepada Yesus. Dan dia bertanya satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang luar biasa. Apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Yesus berkata kepada anak muda ini, apa yang tertulis di Taurat? Yesus menyebutkan ada 6 perintah Taurat.
kepada anak muda itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormati ayah ibumu dan kasihi sesamamu. Anak muda ini dengan sangat yakin dia katakan kepada Yesus, aku telah menuruti semuanya itu. Wow, saya nggak bisa bayangkan perpaduan di dalam diri seseorang, muda, kaya, beragama, berhasil, tapi juga menginginkan hidup yang kekal juga. Ini hati yang luar biasa. Tapi waktu Yesus katakan itu kepada dia, Yesus khusus mengutip 6 perintah tentang hubungan kepada sesama manusia. Tapi kemudian Yesus mengatakan satu hal. Satu lagi, supaya kamu sempurna. Maksud sempurna adalah di sini bukan berarti tanpa salah, tetapi itu akan membuat kamu komplit, yang membuat kamu layak masuk kerajaan sorga dan mendapatkan hidup kekal. Jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar kata-kata itu, anak muda ini sedih dikatakan. Apa sumber kesedihan dari anak muda ini? Karena banyak hartanya. Kalau kita lihat lebih teliti lagi, anak muda ini bukan tidak menginginkan kekekalan, bahkan dia khusus datang minta itu kepada Yesus. Anak muda ini bukan dia tidak mau melakukan hukum Taurat atau hidup benar, tetapi ada satu hal yang anak muda ini tidak bisa lepaskan, yaitu hartanya. Bagi dia tidak masalah mengasihi sesama selama ada hartanya. Mengasihi Tuhan juga tidak masalah selama ada hartanya. Mengasihi Tuhan tapi tidak mau melepaskan hartanya. Dia mau kekayaan dan kekekalan itu, dia mau dua-duanya. Tapi dia tidak mau melepaskan yang namanya kekayaan. Tapi dia mau kekekalan. Bukankah ini banyak yang kita juga orang selalu bilang, muda kaya, foya-foya, mati masuk surga juga. Bukankah ini hidup yang paling kita inginkan? Tapi Tuhan melihatnya tidak seperti itu. Siapa sebenarnya Tuhan di dalam hidup anak muda ini? Hartanya. Makanya dia gagal mengikut Yesus. Hal pertama untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan kita, kita mau melepaskan apapun itu di dalam hidup kita, jika itu menjadi Tuhan yang lain lebih daripada Yesus itu sendiri. Semua orang hari ini juga mau mengikut Yesus. Setiap Kristen yang mengaku Kristen, mereka mau mengikut Yesus. Bahkan semua Kristen juga mau kehidupan kekal. Tetapi hal yang terberat mengikut Yesus bukanlah saudara-saudari mendapatkan berkat atau untuk mendapatkan kekekalan. Hal yang paling sulit menjadi seorang pengikut Yesus adalah melepaskan. Ada hal-hal yang kita mesti lepaskan, harus lepaskan untuk kita bisa menjadikan Yesus benar-benar Tuhan di dalam hidup kita. Saya menghargai beberapa jemaat kita di masa sekarang ini, di masa COVID ini, bahkan tidak terasa. Kita sudah sebentar lagi, hanya hitungan minggu, kita akan genap 9 tahun sebagai satu jemaat di Depok ini. Saya mau menghargai beberapa orang yang bahkan ikut mission team. Kita rela melepaskan hal-hal dari yang kita nyaman, karir, kenyamanan, kesenangan, pekerjaan kita, hanya untuk kita bisa ikut mission team. Dan Tuhan memberkati kita seperti saat ini. Saya juga menghargai beberapa orang di dalam jemaat yang bahkan rela melepaskan pekerjaan atau bisnis mereka, jika itu tidak membuat mereka tetap menjadikan Yesus sebagai nomor 1 dalam hidup mereka. Ada yang melepaskan kenyamanannya, karakter lamanya yang dulu pemalas,
yang dulu juga orangnya negatif, yang dulu juga orangnya fokus diri sendiri, tapi sekarang mereka rela melepaskan itu dan menjadikan Yesuslah Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Saya bangga juga dengan para pemimpin di sini yang mau mengambil tanggung jawab, melepaskan keegoisan mereka. Mereka punya alasan bahkan untuk bisa tidak usah memimpin, aku hanya menjadi jemaat biasa, tapi mereka mau mengambil tanggung jawab, membimbing satu orang. Kemudian memimpin grup. Mereka memberikan banyak hal di dalam dirinya untuk peduli kepada orang lain. Dan saya percaya, ini adalah orang yang mengerti untuk mengikut Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus melepaskan. Apakah masih ada satu hal yang saudara dan saudari belum mau lepaskan, dan itu tetap menjadi Tuhan, itu tetap berkuasa dalam hidup kita, melebihi Yesus itu sendiri? Amin jemaat. Kita lanjutkan di Matius 19 ayat 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Di ayat 29, Yesus menjawab, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, kalau anak muda tadi dia gagal mengikuti Yesus, sekarang dilanjutkan dengan orang yang sudah melepaskan segalanya untuk ikut Yesus. Ladangnya, keluarga, saudara dia lepaskan dan dia mengikuti Yesus. Petrus bertanya, apa yang kami dapatkan? Dan Yesus menjawab, kamu akan di dunia mendapatkan 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Apa yang lebih menarik bagi kita, Bapak Ibu sekalian? Berkat 100 kali lipatnya kah? Atau hidup kekal? Saya bersyukur Tuhan memberkati kita di dunia ini, bahkan 100 kali lipat. Itu janjinya. Tetapi ada satu lagi janjinya yang tidak bisa diukur dengan hal apapun yang ada di dunia ini, yaitu hidup yang kekal. Amin. Kita lanjut di ayat Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau kita lanjutkan firman Tuhan ini di Matius 20 ayat 1, dia menjelaskan dengan satu perumpamaan bagaimana yang terakhir bisa jadi terdahulu, yang terdahulu bisa jadi terakhir. Itu perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Dan itu nanti perikopnya akan ditutup di Matius 20 ayat 16. Dijelaskan lagi setelah dia menjelaskan perumpamaan itu, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekarang kita akan pelajari sama-sama apa yang terjadi di Matius 20 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan bacakan semua, tapi saya akan jelaskan intinya. Intinya seperti ini, ada seorang tuan yang punya kebun anggur. Dia mau butuh pekerja. Pagi-pagi sekali, dia pergi mencari orang yang mau bekerja di ladangnya. Dan dia menemukan beberapa orang, dan mereka kerja mulai pagi sampai jam 6 sore, atau bekerja seharian. Tetapi setelah dia lihat pekerjaan itu, di jam 9 dia lihat ini tidak akan selesai. Dan dia butuh tambahan pekerja, dia pergi lagi mencari pekerja. Dan dia menemukan orang. Dan dia minta bekerja di ladangnya, jam 9 sampai jam 6 sore, atau 9 jam. Tapi ketika sudah mulai jam 12 siang, dia lihat pekerjaan ini juga belum selesai, dan dia butuh tambahan pekerja. Dia pergi keluar mencari pekerja.
Dan mereka setuju bekerja jam 12 sampai 6 sore. Jam 5, 1 jam lagi sebelum hari gelap, dia melihat masih butuh pekerja. Dia pergi dan dia dapat orang untuk bekerja 1 jam. Dan mereka buat satu kesepakatan kepada semua pekerja yang bekerja seharian, bekerja 9 jam, bekerja 6 jam, dan bekerja 1 jam. Semua dapat 1 dinar upah mereka. Setelah menerima upah, kalau kita pun jadi pekerja di sini, kita lembur aja tidak dibayar, kita komplain. Apalagi kita bekerja seharian dan disamakan upah kita yang bekerja. Anggaplah masa itu 12 jam. Dengan yang 9 jam, dengan 6 jam, 1 jam 1 dinar. Dan itu komplain mereka. Pekerja itu bersungut-sungut. Dan mereka menuduh tuannya itu tidak adil. Dan inilah jawab tuannya itu kepada pekerja di Matius 20 ayat 13 sampai 15. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Apakah Tuhan ini salah menggaji mereka dengan gaji yang sama, 1 dinar sehari? Tidak. Kenapa? Karena mereka punya kesepakatan di awal. Yang pagi, yang 9 jam, 6 jam atau 1 jam. Kesepakatan awal mereka setiap orang dapat 1 dinar mereka bekerja. Yang kedua adalah hak tuannya memberikan sama atau berbeda, itu haknya dia. Pekerja ini juga lupa siapa mereka sebelum bekerja. Mereka hanyalah pengangguran. Pekerja ini lupa kesepakatan awal dengan tuannya. Pekerja ini hanya bekerja untuk upah, bukan menjadi hamba yang baik bagi tuannya. Di mana letak perbedaan seseorang menjadi pekerja upah atau menjadi seorang hamba? Kalau orang yang bekerja untuk upah, dia mengharapkan upah. Makanya mereka mengukur satu sama lain. Jadi patokan mereka adalah yang bekerja 1 jam, kenapa dia dapat upah sama dengan yang bekerja seharian? Itu kalau patokannya upah. Tetapi kalau patokannya menjadi seorang hamba, patokannya bukan upah, tetapi ukurannya adalah pengabdian kepada tuannya. Harusnya yang paling bangga dari semua pekerja ini adalah pekerja yang bekerja seharian. Kalau itu diambil dari sisi pengabdian, harusnya dia bangga. Aku bangga menjadi hamba karena saya boleh mengabdi lebih daripada yang lain kepada Tuhan saya. Dan yang terakhir juga harusnya sikapnya kalau diambil dari sisi pengabdian seorang hamba kepada Tuhan, dia akan bersyukur. Apa yang dia bersyukur? Saya baru mengabdi 1 jam, tapi dihargai oleh Tuhan saya 1 dinar. Ini yang menarik. Kerja keras atau kemurahan Tuhan. Hari ini sebagai seorang Kristen, kita bisa berlaku seperti seorang pekerja, tapi kita nggak berlaku seperti seorang hamba. Kita melayani, kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi ada terbersit di dalam hati kita. Seperti pertanyaan daripada Petrus. Aku telah melayani sekian lama. Aku telah menjadi murid sekian lama. Aku telah melepaskan banyak hal sekian lama. Yang anggota mission team, aku telah mission team sekian lama. Apa yang aku peroleh Tuhan?
Bisa saja ini sikap kita juga sebagai seorang Kristen. Kita lupa bahwa hidup kita adalah bukan karena kerja keras atau upah. Hidup seorang Kristen adalah kemurahan Tuhan. Berapapun Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu sebelumnya kita orang yang tidak punya tujuan hidup. Dan Tuhan ambil kita punya tujuan hidup. Dan kita menjadi hamba. Kita mengabdi kepada Tuhan kita. Amin. Saya bangga juga dengan jemaat. Bagaimana kita di dalam jemaat ini juga kita tidak kekurangan orang yang bisa punya sikap pengabdian kepada Tuhan. Ada orang yang di dalam jemaat ini dalam kekurangan, mereka tetap bisa memberi. Karena mereka tidak menghitung upah. Yang mereka hitung adalah, ini adalah pengabdian saya kepada Tuhan. Ada juga yang di dalam jemaat ini, mereka terus sikap hati belajar. Kita lihat bahkan saat ini waktu saya syuting ini, saya mau bangga dan saya mau hargai apresiasi Steve Carroll, Andika Doris, dan tim digital semua, Song Ministry, Depok dan Bogor. Ada juga Andrea yang menawarkan diri bikin video bumper dan undangan. Ada juga yang ikut krunya seperti Lambas. Ada juga Wahyu ada di sana, bongkar pasang. Setelah itu susun lagi dan banyak lagi teman-teman yang terlibat hanya untuk membuat ibadah kita secara online bisa lebih bagus. Saya menghargai. Apa yang mereka mau? Hanya satu, pengabdian kepada Tuhan. Waktu pertama mereka datang ide ini kepada saya, mereka propose ide ini kepada saya. Bagaimana membuat ibadah kita meskipun online, itu tetap ibadah yang benar-benar orang bisa rasakan. Ini adalah pengabdian dan pujian kepada Tuhan. Ketika komuni, bagaimana biar kita susun supaya ibadah itu tetap ibadah yang benar-benar itu adalah baktinya kita kepada Tuhan. Saya menghargai semua jemaat yang terlibat untuk kita bisa punya sikap hati mengabdi. Itulah hati hamba, bukan hamba upahan yang mengukur tuannya dari upah yang dia terima. Hari ini Kristen pun sama. Berapa banyak hari ini Kristen datang ke gereja, mereka mengharapkan berkat, tetapi bukan datang untuk mengabdi kepada Tuhan, pemberi berkat itu sendiri. Amin jemaat. Dan kita lanjut di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kita tahu perikop ini saya akan bacakan dari ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tahu di dunia ini menjadi terbesar, menjadi terkemuka, itu adalah impian semua manusia. Terkenal. Dan untuk punya kekuasaan itu, orang harus menjadi pemerintah. Dan ketika dia punya kekuasaan,
Dia punya kemampuan memerintah. Itulah yang disebut dalam dunia terkemuka dan terbesar. Tetapi Yesus membalikkan standar itu. Ketika murid-murid yang mengikuti dia berdebat siapa nanti suatu kelak yang akan duduk mendampingi Yesus di tahta kerajaan Allah. Satu di kiri, satu di kanan. Dan ibu Yakobus Yohanes sendiri datang meminta itu kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, kamu tidak seperti itu. Seorang Kristen tidak seperti itu. Kita tidak mengharapkan suatu hari betul ada mahkota yang Tuhan berikan, tetapi mahkota yang Tuhan berikan belum tentu posisi, kedudukan, atau kekuasaan. Tetapi yang dia sebut adalah ketaatan seorang hamba. Barang siapa ingin menjadi terbesar, terkemuka di antara kamu, dia hendak menjadi hamba bagi saudara-saudaranya, dia menjadi pelayan bagi saudara-saudaranya. Kita dipanggil semua sebagai seorang Kristen untuk melayani. Melayani jemaat, melayani bangsa ini, melayani orang keluarga kita. Karena Yesus kita juga datang ke dunia ini. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bukan untuk menerima pembelaan orang lain, tapi dia mengorbankan nyawanya bahkan untuk membela kita. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari kita, tetapi dia mau memberikan dirinya tebusan bagi kita. Kata tebusan itu juga identik dengan budak. Kenapa? Kalau zaman Alkitab ditulis, budak itu berarti hak dari tuannya. Jadi kalau kita punya budak, kita beli dari orang lain, hak kita. Untuk membebaskan seorang budak bisa merdeka, dia harus membayar tebusan seharga dirinya kepada tuan itu, baru dia dilepaskan. Bukankah kita sebelumnya juga adalah budak dari diri kita, kedagingan kita, dosa kita, dan Tuhan tebus kita? Apa tujuannya? Supaya kita melayani, punya sikap hati seperti Tuhan kita. Sekarang kita tidak lagi ikut menjadi budak dari kedagingan kita atau dosa kita, tapi sekarang kita hambanya Yesus. Berarti kita dipanggil Yesus untuk melayani seperti Yesus sebagai masternya kita, tuannya kita. Saya bangga dengan jemaat, kita udah lewati COVID ini masuk ke bulan Maret, April, Mei, bulan ketiga. Saya menghargai semua para pemimpin, terutama di sini pemimpin grup, core leader, yang selalu memantau K3-nya kita. Kita bicara K3, kerohanian, keluarga, kebutuhan pokok, dan kesehatan orang. Kita pastikan setiap hari. Memastikan ministry kita, grup kecil kita tetap berjalan, berfungsi. Walaupun tidak gampang bagi mereka juga untuk mereka beradaptasi. Tidak biasa online, mereka harus mengubah diri mereka sebegitunya untuk belajar hal-hal baru, karena mereka mau melayani saudara-saudarinya. Saya bangga dengan mereka. Setiap kali kita meeting, setiap minggu kita meeting, kita bertanya keadaan jemaat satu persatu dan terus dipantau. Bahkan mereka punya ide bersama-sama bagaimana kita mau memberikan segala yang terbaik kepada jemaat, bagaimana kita mau mencukupkan kebutuhan jemaat dengan kita mencoba peluang-peluang baru bahkan dalam usaha. Saya juga bangga dengan jemaat. Kita dalam bulan ini sudah 3 kali mengalami kedukaan juga. Di dalam masa berduka itu, saya melihat dalam kekurangan, setiap orang masih memberi yang terbaik. Yang terakhir waktu itu adalah baru minggu lalu, saudara kita Okto di Bogor telah meninggal dunia. Mulai proses selama dia sakit di rumah sakit, kita selalu berkomunikasi semua core leader. Kita berkomunikasi satu sama lain untuk membantu dengan keluarga. Dan saya bersyukur ketika akhirnya pun kita ada yang berdoa sama-sama. Kita ada yang memberikan ide. Kita ada yang menelepon dan kita ada yang memberikan semangat. Bahkan akhirnya Tuhan yang memutuskan saudara kita Okto juga tetap dipanggil Tuhan ke sisinya. Kita tahu gak gampang mengeluarkan dari rumah sakit, proses penguburan, pemakaman semua dari rumah. Tapi saya bangga dengan jemaat, di dalam kekurangan kita masih terus membantu satu dengan yang lain. Dan saya percaya, Lidang kalau kita bisa tanya, dia akan merasakan kasih dari kita semua.
dan anak-anak di sana. Ini adalah sikap hati orang yang mengerti bahwa Yesus adalah master dalam hidup kita. Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan membiarkan ada satu hal pun dalam hidup kita menjadi Tuhan yang menggeser posisi Yesus dalam hidup kita. Dan saya juga bersyukur untuk murid-murid yang juga kamu berkesusahan, kehilangan pekerjaan, tidak sanggup bayar kontrakan. Saya bangga dengan saudara-saudari kita yang kita sebut di Home, House of Mission. Ini semuanya single Depok, khususnya brother, yang mereka tinggal dalam satu rumah dan rumah itu menjadi rumah misi, House of Mission. Tapi saat ini hampir semua mereka tidak bekerja. Saya bangga sikap mereka. Mereka rela bahkan yang tadinya kami 2 kontrakan, kami disatukan pun kami oke, biar lebih murah kontrakan kami. Saya masih ingat kemarin beberapa minggu lalu Roni bilang, "Bang, ini kebutuhan kami. Pulsa kami hanya ada sekian, makan kami sekian." Tapi saya hargai, Roni bahkan nego ke yang punya rumah. "Uang kami hanya segini dulu, boleh nggak 2 kali bayar?" Saya mendengar itu. Saya berasa ini juga adalah hati yang melayani. Kenapa? Karena mereka tidak pernah malu untuk rendah hati, mengakui kekurangannya, meminta tolong. Saya hargai Lambas, orang yang terus melayani, bahkan membantu kita, bahkan di syuting juga. Tapi dia orang yang bilang, "Bang, saya nggak punya lagi untuk sanggup bayar, udah nggak bekerja saya." Dan saya berasa itulah satu hal yang membuat orang rendah hati minta tolong, itulah sikap pelayan. Tapi apa yang mereka bisa beri tidak pernah berkurang. Lambas tidak kurang melayani di dalam kekurangannya, Roni tidak kurang memimpin. Mereka bahkan minggu lalu juga mereka memenangkan Simon bagi kita, bagi Kristus. Iman mereka menginspirasi Simon untuk memutuskan menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Di Matius 10 ayat 24. Ini juga perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Anak muda tadi memanggil Yesus guru yang baik, tapi dia tidak mau sama dengan gurunya, melepaskan segala hal, dan dia gagal menjadikan Yesus sebagai master dalam hidupnya. Pekerja-pekerja tadi, dia tidak punya rasa cukup. Kalau dia udah dapat kemurahan tuannya, dia masih menginginkan yang lain. Dan hari ini kita sebagai seorang pengikut Kristus juga bisa merasa Kristus tidak cukup dan kita masih menginginkan hal yang lain. Bahkan jika Kristus adalah guru dan tuannya kita, bukankah sama seperti dia harusnya yang paling kita inginkan, yaitu melayani, berkorban bagi orang. Mengikut Yesus Tuhan kita berarti melepaskan segala hal sampai Yesus benar-benar nomor 1, Tuhan, tidak ada yang lain. Dan kita mengabdi. Kalau dia Tuhan kita nggak mengharapkan upah, tapi kita menjadi kehormatan kita adalah kalau kita boleh mengabdi kepada dia. Melayani bukan kekuasaan, kedudukan yang kita cari, tetapi ketika kita bisa mengorbankan segala hal untuk melayani, kita menjadi seperti Tuhan kita, yaitu Yesus. Amin jemaat, dan saya mengundang kita semua. Biarlah pelajaran yang singkat ini, firman yang singkat ini, menjadi keputusan kita dari sini. Untuk kita lihat siapa master dalam hidup saya. Benarkah Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup saya? Atau masih ada yang lain? Itu khotbah Daniel minggu lalu sebelumnya. Dan sekarang kita benar enggak melayani bagi kita sebuah kehormatan, sebuah keberhasilan, kesuksesan, atau melayani seperti sebuah hal yang merendahkan kita?
Yesus adalah Tuhan kita. Dan kita bersyukur, walaupun dia Tuhan, dia juga menjadikan dirinya hamba bagi Allah Bapa di surga. Amin jemaat, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memohon, biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami bahwa Yesuslah Tuhan atas hidup kami. Jika dalam ruangan ini masih ada Tuhan, bahkan semua teman-teman yang mendengar di mana saja pun Tuhan, ada satu hal yang kami belum rela lepaskan untuk Yesus dan hidup kekal. Berikan kami keyakinan bahwa Yesus dan hidup kekal lebih berharga. Jika hari ini Tuhan, kami masih punya sikap lebih mengejar berkat Tuhan, lebih daripada mengejar hubungan dengan Tuhan kami Yesus sendiri. Berikan kami Tuhan hati yang mau berubah. Hubungan kami dengan Yesus lebih penting. Menyenangkan Yesus lebih penting daripada apa yang kami dapatkan dari Yesus. Bahkan Tuhan, di puncak kehidupan kami ingin keberhasilan kami adalah bukan kedudukan, jabatan atau posisi. Tetapi ketika kami benar-benar sama dengan Yesus, datang untuk melayani, memberikan dirinya, hidupnya untuk orang lain. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa melayani di tengah bangsa kami, di tengah jemaat, di tengah keluarga. Bahkan di dalam setiap hubungan yang kami punya, kami tetap menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas diri kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sangat bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau ajak kita memuji Tuhan dengan pujian betapa hebat. Tuhan dipermuliakan, mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing sambil bertepuk tangan. Amin. Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Come on. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. amin. Sambil bertepuk tangan saudara-saudari, Tuhan yang berkuasa. Bersama-sama sekali lagi. Come on. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas Semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dan kita akan melanjutkan ibadah kita dengan ikut perjamuan kudus atau komuni via Zoom di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.